akan anugerah-Mu buatku hidup. Kau berikan ku hati dan pikiran luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus. Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan dengan-Mu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Kediaman-Mu selalu tenangkanku kala hidup haru dalam badai yang menderu. Kasih-Mu tak lepaskanku meski aku selalu beranjak berpaling dari-Mu. Hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus. Menyembah-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus. Shalom Miss Dancer sekalian. Nah, sore hari ini mari bersama kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, semua yang ada pada kita untuk chapel guru bersama-sama. Saya memberikan waktu untuk Miss Dancer bersaat teduh. Kita ambil waktu, kita datang ke Tuhan. Kita mau mengaku setiap dosa, pelanggaran kita, mungkin hal-hal yang kita tidak sengaja, hal-hal perkara sepele mungkin yang ternyata itu nggak berkenan di hati Tuhan ya. Mari kita bawa itu ke dalam Tuhan dan kita datang pada Tuhan dengan doa dalam keheningan. Mari kita bersama bersaat teduh. Amin. Kita mempercayai bahwa Yesus sudah bangkit, ya. Dan kita barusan telah merayakan Paskah
Dan sebelumnya serangkaian Prapaskah, Jumat Agung, dan kita percaya bahwa yes, Jesus is risen, He is risen indeed ya. Karena itu bersama mari saya mengundang Miss dan Sir sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa Allah bangkit dan kita bersorak, dan Dia yang mengerahkan segenap kekuatannya, kuasanya yang telah mengalahkan kuasa maut, dosa dan penyakit di atas kayu salib. Mari kita bersorak dan bersukacita menyanyikan lagu bersama. Saya sekarang mengundang Sir dan Miss untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Benar Tuhan bahwa Engkau bangkit, Engkau telah menyelamatkan kami. Orang yang seharusnya menjadi seteru Allah, musuh Allah, tapi karena anugerah dan kasih-Mu Engkau mengirim anak-Mu yang tunggal, Yesus. Karena itu Tuhan, seperti lagu yang barusan kami nyanyikan tadi di awal, kami terus mau melanjutkan chapel guru ini untuk terus merasakan dan terus menunjukkan dan mengalami Tuhan melalui ibadah chapel ini. Mari Tuhan yang beserta tuntun ibadah chapel dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan dan persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tertunduk malu, aku berdiri di bawah salib itu, membayangkan ribuan tahun yang lalu ada seseorang yang tergantung di atas sana untuk membayar semua dosa dan kesalahanku. Aku menyadari
Sungguh aku tidak layak dikasihi. Sungguh aku tidak layak diampuni. Semua perbuatanku sungguh tercela. Entah sudah berapa juta kali aku menyakitinya. Setiap hari yang diberikannya untukku selalu kupakai untuk mengecewakannya. Setiap terbitnya mentari, maka saat itu pun dosa akan kulakukan. Bapa, aku ingin mengasihimu dengan sepenuh hatiku. Aku ingin membalas semua yang kau lakukan untukku. Aku menyesali semua perbuatanku. Tuhan, ampunilah aku. Sekarang, mari saya undang Miss Dancer sekalian. Kita mau kembali lagi untuk berdiam diri dan datang pada Tuhan, menyiapkan hati pikiran kita terkhusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya dan yakin bahwa karyanya yang besar. Mari kita datang pada Tuhan apa adanya, karena Dia yang menyambut kita, memeluk kita, dan karena Dia yang menyelamatkan kita dengan karya yang terbesar. Mari kita bersama nyanyikan lagu yang baru ini, mungkin belum familiar, tapi kita mau sama-sama belajar dan menghayatinya. Tak kau ingat kesalahanku, pelanggaran masa lalu. Dengan kasih dan anugerah-Mu kau berlari memelukku. Bahkan saat sekelilingku berharap kau menghukumku, dengan cinta yang tak bersyarat Engkau Yesus menyambutku. Engkau Yesus menyambutku. Dengan apa ku bandingkan kasih-Mu yang besar, yang telah rela dikorbankan untukku yang hina. Tak terukur betapa agung karunia yang ku dapat, pengampunan yang kau berikan, lepaskanku dari maut, lepaskanku dari maut. Oh, dengan apa
kembali kepadamu dengan kuasa Roh-Mu yang suci, biar hidupku jadi baru, biar hidupku jadi baru. Dengan apa ku bandingkan kasih-Mu yang besar, Yesus, ku rela dikorbankan untukku yang hina. Terima kehidupan karya-Mu yang besar. Terima kasih, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan bagiku selamanya. Kaulah Raja, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan bagiku selamanya. Kaulah Raja, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan bagiku selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tidak ada kasih yang lebih besar yang bisa dinyatakan, yang bisa kami lihat, kami alami, kami nikmati, hanya kasih-Mu di dalam Kristus Yesus. Kasih yang begitu luar biasa, yang menyentuh kami, yang menjangkau kami, yang menyelamatkan kami, dan yang telah membenarkan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam kasih-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan ini semua secara cuma-cuma. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu. Dan di dalam kami memahami akan kasih-Mu yang begitu sempurna, kami menikmatinya dan kami boleh mendemonstrasikan, menyatakan itu baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan pelayanan kami, di sekolah, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Tuhan, firman-Mu lah yang akan menolong kami untuk melihat gambaran ini, menikmatinya, dan mendemonstrasikannya. Berkati kami, ya Roh Kudus, Engkau Allah yang akan menyatakan kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran-Mu. Dan Kau memakai hamba-Mu. Dan biarlah firman ini, itu yang akan kami terima, kami simpan, dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dan perenungan saat ini terambil di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-13 dan 14. Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang disebut berbahagia adalah mereka yang menerima firman, merenungkannya, menyimpannya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang diberikan saat ini di Paskah pada tahun ini adalah kasih tanpa syarat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperhatikan di zaman sekarang ini, di dunia di mana kita tinggal, kata kasih sekarang mengalami degradasi. Kata kasih kehilangan makna yang sesungguhnya. Kata kasih bagi mereka yang menggunakan di zaman ini, di dunia di mana kita tinggal saat ini, hambar ketika diucapkan karena tidak ada memiliki makna dan tidak membawa dampak pengaruhnya. Saat ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita memahami kasih, saya mencoba mengajak kita dengan menggambarkan sebuah persahabatan. Karena di dalam persahabatan ada sebuah tindakan yang dinyatakan untuk sahabatnya. Tindakan yang begitu nyata yaitu kasih. Mari kita lihat bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita perhatikan. Ada seorang dosen yang bernama Dr. Howard Hendrick, di mana dia mengatakan teman adalah bagian hidup yang penting dan menakjubkan. Ada dua hal yang paling mempengaruhi saudara di seminari. Di dalam rentan waktu ketika saudara mengenyam di dalam pendidikan, kalau di sekolah teologia itu bisa sampai 10 tahun. Itu mendapatkan master degree dan juga mungkin kalau dia IQ tinggi, dia bisa juga sampai dalam taraf kepada doktor. Dia mengatakan dua hal ini, yaitu pertama, teman yang mempengaruhi saudara adalah apa yang saudara baca. Dan yang kedua, pertemanan yang Anda buat selama di seminari. Jadi, yang pertama itu adalah buku yang disebut teman saudara, yang menolong saudara untuk memahami dan mengisi akan pengetahuan saudara. Dan yang kedua adalah pertemanan yang saudara buat, di mana berbicara tentang perasaan, dan itu juga mempengaruhi pikiran dan tindakan. Ia juga menambahkan bahwa pilihlah keduanya dengan sangat hati-hati. Tentu saja itu jauh sebelum ada Facebook kalau zaman dulu. Dan sekarang media sosial begitu luar biasa maraknya. Di mana saudara bisa berteman dengan apa saja dan semua orang yang saudara inginkan. Namun sejauh ini, teman yang paling berharga, teman yang terpenting yang Anda miliki adalah Tuhan Yesus. Ada beberapa lagu him yang liriknya berbicara tentang persahabatan yang sejati atau pertemanan, di mana Tuhan Yesus adalah kawan atau sahabat sejati bagi orang percaya. Dia adalah sahabat bagi kita semua. Lirik itu dan bahkan judulnya yang bisa kita ketahui bersama, What a Friend We Have in Jesus.
Seperti ini, what a friend we have in Jesus. Dan seterusnya. Terus ada lagu lirik lagi. Jesus, what a friend for sinners. Jesus, lover of my soul. I found a friend. Oh, such a friend. He loved me. I knew him. I found a friend who is all to me. His love is forever true. There is none a friend like a lowly Jesus. No, not one. No, not one. Apabila saudara memperhatikan dalam kitab suci, disebutkan di situ ada beberapa tokoh Alkitab yang Allah sendiri nyatakan bahwa dia adalah sahabatnya. Kita lihat seperti Abraham, Musa, itu di dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru, murid-muridnya dan bahkan orang-orang yang percaya kepadanya disebut sebagai sahabatnya. Dan bahkan saudara dan saya disebut sebagai sahabatnya. Pertanyaan untuk direnungkan. Apakah ia menyebut kita sahabat? Sekali lagi, pertanyaan untuk direnungkan. Apakah Yesus menyebut kita, saudara dan saya, sebagai sahabatnya? Untuk memahami ini semua, mari kita melihat dalam teks ini bersama-sama. Saya mencatat dua karakteristik dari mereka yang Yesus sebut sebagai sahabatnya. Yang pertama, no greater love. Tidak ada kasih yang lebih besar yang diperlihatkan, dipertontonkan, diberikan, di mana dunia tidak bisa berikan, hanya Yesus yang sanggup memberikan itu. Dan ini adalah pengorbanan untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-13, kalimat yang demikian. Yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita belajar bagian ini mau menunjukkan yang pertama adalah sebuah tindakan yang sukarela. Tanpa ada timbal balik atau balasan, namun tindakan yang berdasarkan kasih yang begitu dalam dan dia lakukan secara sukarela. Satu kali saudara-saudara, saya pernah meminta tolong kepada seorang rekan. Dan pada waktu saya meminta tolong, dia memikirkan terlebih dahulu apa yang saya sampaikan. Dan dia bertindak itu pun ada timbal baliknya. Dia merespon dan mengambil tindakan tidak dengan sukarela, tetapi dengan sebuah timbal balik dan rasa terpaksa. Yesus dengan sukarela menyerahkan nyawanya di kayu salib. Hal ini kita bisa lihat di dalam Yohanes 10 ayat 18, Yohanes 18 ayat 37, Matius 27 ayat 50, di mana menyatakan pernyataan yang dia buat selama hidupnya dan selama kematiannya. Yesus memberikan dirinya untuk menjadi penebusan bagi kita.
Yang berikutnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, menunjukkan sebuah tindakan yang tidak biasa, di mana itu adalah penggantian tempat yang seharusnya kita ada di situ, tetapi dia dengan sukarela dia mengambil tempat kita, dan kita pun terlepas, terbebas dari tempat yang seharusnya kita dihukum, kita dibinasakan, tapi kita terselamatkan karena ada sahabat yang mengambil tempat tersebut dengan sukarela. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak untuk kita semua melihat akan hal ini di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Di mana bagian ini mau menjelaskan bahwa Yesus membayar harga yang sangat mahal. Allah, dia korbankan anaknya satu-satunya agar kita beroleh penebusan. Oleh cintanya, oleh kasihnya, dia bergumul di Taman Getsemani. Dan oleh cintanya dan kasihnya, di mana radiansi itu, yaitu cahaya kemuliaan nyata di kayu salib. Anaknya satu-satunya menanggung dosa dunia. Kematian yang dijelaskan di dalam Yesaya 53 ayat 7-8 menyatakan bahwa di dalam ayat 7 Yesus digambarkan seperti domba yang masuk di dalam tempat pembantaian. Dia siap, dia tidak membalas, dia tidak merontak, dia tidak mengucapkan kata apa-apa, tapi dia dengan sukarela dan dia mau menggantikan tempat itu supaya kita diselamatkan. Dan di dalam ayat 8 mengatakan bahwa pembantaian itu berhasil. Dikatakan sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia terputus dari tanah yang hidup. Dia terbunuh. Ini adalah sebuah eksekusi. Bukan tidak disengaja, tetapi ini di dalam rancangan Allah. Sungguh luar biasa, bukan? Dalam rancangan Allah, di mana anaknya dia korbankan untuk keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Yesaya 53 ayat 1 hingga ayat 12, ada 10 pernyataan mengapa Tuhan merencanakan Yesus yang disebut di dalam kitab Yesaya, yaitu hamba yang setia, itu harus mati. Mengapa dia mati? Ada 10 kali diberitahukan mengapa dia harus mengalami ini semua. Perhatikan ayat 10. Tetapi Tuhan senang menghancurkannya, menempatkannya pada kesedihan. Kematian ini bukan kecelakaan historis. Ini adalah tujuan dan rencana Allah. Dari kekekalan dia merencanakan ini semua. Jadi, ketika kita mendengar 10 alasan, pernyataan mengapa ia meninggal atau mati,
perlu diingat, ini adalah tujuan Allah, bukan kecelakaan. Dan jika saudara menerimanya, maka saudara akan mengalami cinta, kasih Tuhan yang begitu besar. Cintanya yang Dia berikan secara cuma-cuma kepada saudara. Apa itu? 10 pernyataan atau alasan di mana Tuhan merencanakan untuk hambanya mati. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Di ayat yang sama, ayat yang keempat, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ayat yang kelima, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Di ayat yang sama juga menyebutkan, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang ke-8, Dia terputus karena pemberontakan umatku. Ayat yang ke-11, Dia memikul kejahatan mereka. Dan ayat yang ke-12 yang ke-10 mengatakan, Dia menanggung dosa banyak orang. Dia menanggung ini semua. Namun Tuhan di dalam cintanya yang begitu besar dan agung dan mulia tidak mau meninggalkan kita semua dalam kondisi yang mengenaskan, dalam kondisi yang tanpa harapan, dengan kondisi yang begitu mengerikan, dalam kondisi yang bersalah dan merasa dikutuk. Harusnya, semestinya, hukuman itu ditimpakan kepada kita. Namun, Dia ambil alih. Di dalam kekekalannya, Dia mengirim hamba yang setia itu untuk menderita, menyerahkan nyawanya, menanggung dosa-dosa kita sebagai pengganti kita. Tuhan telah meletakkannya dalam kesalahan kita semua. Dia menempatkan Kristus di situ untuk menanggung, menebus dosa kita. Inilah hati di dalam kekristenan. Yesus datang ke dunia untuk memenuhi nubuat ini. Ini adalah pusat dan yang sangat mendasar, di mana Dia menyerahkan nyawanya. Dia datang dari tempat yang maha tinggi untuk mengambil tempat kita. Dia datang dari tempat yang maha tinggi untuk menebus kita semua dari hukuman dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah inti dalam kekristenan. Inilah kasih itu yang Dia pertontonkan, Dia tunjukkan kepada setiap makhluk yang ada di dunia, termasuk saudara dan saya, sehingga kita mampu melihat akan keagungan cinta kasih yang begitu luar biasa, yang tidak dimiliki oleh dunia, dan dunia tidak mampu melihat dan merasakannya. Hanya Allah yang sanggup memberikannya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang selanjutnya,
ketika kita memperhatikan kalimat dia menyerahkan, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, mau menunjukkan kemenangan. Perhatikan di dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi kemenangan berasal dari kematian. Ada 3 hasil dari kematian untuk orang berdosa. Yang pertama, dia melihat terang dari kematiannya dan puas. Dia tidak mati. Semua pemimpin agama mati. Semua pemimpin politik mati. Tetapi Yesus tidak mati. Kita mampu melihat terang di dalam cahaya kemuliaan di atas kayu salib di Bukit Golgota diperlihatkan. Orang pada waktu itu ada melihat gempa bumi dan gelap gulita, namun kemuliaan Allah bisa terlihat. Orang yang percaya mampu melihat akan hal itu karena kasih-Nya dia memperlihatkan itu semua. Ketika Yesus mati, Allah puas. Dan Yesus dibangkitkan. Allah puas, Allah bahagia, dan Allah memuliakan anaknya. Karyanya selesai. Dia bahagia akan hal ini. Yang kedua, hasil dari kematian yang kita bisa lihat, Allah membenarkan banyak orang yang percaya kepadanya. Jika saudara percaya kepadanya, saudara dibenarkan di hadapan Allah. Kristus hidup untuk membenarkan saudara dan saya. Dan ketika di dalam penghakiman Allah, Bapa melihat Kristus dan bukan melihat kita lagi. Karena Dia yang telah mengambil tempat itu. Dia membenarkan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, hasil dari kematiannya, Dia akan menanggung pelanggaran mereka. Ya, Dia menanggung kedurhakaan ini ketika Dia mati. Dan kematiannya sama cukup untuk membayar semua dosa saudara dan saya. Allah dipuaskan. Kita semua dibenarkan. Kita tidak pernah menanggung dosa lagi. Allah yang menanggung di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang begitu besar Dia perlihatkan dan Dia berikan kepada kita semua. Dan untuk itulah orang yang telah dijangkau dan mengalami cinta kasih yang begitu besar, orang yang percaya, yang disebut sebagai hamba yang telah dipilih Allah, hendaklah mentaati perintah-perintahnya, yaitu saling mengasihi. Mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak menunggu kita untuk mengasihi Dia, melainkan Allah mengambil inisiatif untuk mengasihi kita terlebih dahulu, sehingga kita mampu mengasihi Dia. Dia lebih dahulu mengasihi kita, seperti di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Dan untuk itulah kita pun mengasihi Allah
Dan di dalam kita mengasihi Allah itu pun kita dituntut untuk mentaati perintahnya dengan mengekspresikan, menunjukkan kasih itu kepada dunia supaya dunia tahu bahwa Bapa mengasihi kita dan Bapa di dalam Kristus satu. Di dalam kesatuan itu kasih yang mulia, yang besar itu diperlihatkan dan cahaya kemuliaan dinyatakan. Kebenaran ini sungguh benar dan tidak perlu diragukan lagi. Saudara dan saya mentaati perintah-perintahnya, yaitu saling mengasihi. Kalau kita perhatikan dalam keseluruhan Injil Yohanes, kita akan menemukan perintah-perintah yang berhubungan dengan keselamatan kita secara pribadi. Seperti percaya, menerima, meminta, mentaati. Ada dua perintah utama juga yang berhubungan dengan orang lain sehingga dunia dapat melihat Allah di dalam kita. Yaitu perintah saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita. Dan ketika Yesus memberikan perintah kepada Petrus, sebelum memberikan perintah, Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Tuhan bilang, Tuhan memerintahkan kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memerintahkan kita untuk mengasihi Dia dan untuk saling mengasihi. Lalu timbul pertanyaan di dalam hati kita dan benak kita. Apa maksud mencintai Yesus? Apa arti mencintai Yesus? Hal pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa mengasihi Yesus tidak sama dengan mentaati perintah-perintahnya. Kasih kepada Yesus mendahului dan memunculkan ketaatan kepada perintah-perintahnya. Dan ketaatan kepada firman-Nya, perintahnya adalah hasil dari mencintai Dia. Harus kita ketahui bersama saudara-saudara bahwa Yesus tidak berdosa. Dia tidak memiliki kekurangan. Jadi cinta kepada Yesus, kasih kepada Yesus dengan sepenuhnya adalah sebuah kepantasan dan kelayakan. Karena Dia sangat layak untuk kita cintai. Dia begitu indah. Dia dicintai karena pribadinya, keindahannya. Cinta kepadanya merupakan respon terhadap keindahan dan kebesaran dan kemuliaannya. Selanjutnya, kasih kepada Yesus itu pun membawa kebahagiaan, sukacita, dan kesenangan yang begitu luar biasa. Kita senang mencintai, mengasihi Dia, karena hal itu yang Tuhan inginkan. Kita mengagumi Dia karena itu memang sangat mengagumkan. Kita menghormati Dia karena memang Dia sangat berharga bagi kita, lebih dari segala yang ada di dunia, lebih dari apa yang kita miliki, lebih daripada apa yang kita cintai. Hanya Yesus yang kita hormati, yang kita sanjung tinggi dan kita hargai. Yesus, Dia begitu indah. Bapa begitu mengasihi Yesus. Demikian juga hendaknya kita mengasihi Yesus. Bapa merasa bahagia dan puas dengan Yesus. Demikian juga kita puas dan bahagia dengan mengasihi Yesus. Kita menikmati Yesus dan kita mengalami Yesus. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Kita melakukan apa yang Yesus inginkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Hal ini adalah refleksi dari jiwa kita yang terbangun dan yang baru lahir terhadap semua yang benar, yang baik, yang indah, yang mulia, yang terwujud di dalam Yesus. Mencintai Yesus, mengasihi Yesus, berarti menghormati, menghargai Dia di atas segalanya, menginginkan Dia lebih dari yang lain, merindukannya, menikmati Dia. Kita puas di dalam Dia. Ada quote yang disampaikan oleh John Piper. Jika engkau memutuskan untuk Kristus tinggal dalam dirimu, maka engkau harus menikmati Dia, mengasihi Dia. Jika itu tidak terlaksana, maka Kristus tidak ada di dalam dirimu. Jika engkau tidak menghormati Dia, jika engkau tidak menikmati Dia, jika engkau tidak tersungkur di hadapannya dan engkau dipuaskan di dalam Dia, Kristus tidak ada di dalam dirimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengasihi Dia, kita mengasihi orang lain. Dan inilah sebuah perintah. Tuhan memberitahu kita, cinta bukanlah sesuatu yang kita rasakan atau katakan dan bukan sebuah ide. Sesuatu yang kita terima dan akhirnya kita lakukan. Kasih adalah sebuah kata kerja, yaitu action, tindakan, menuntut tindakan. Terkadang kita tidak memiliki kendali atas perasaan kita. Namun di dalam Roh-Nya yang kudus menolong kita, mengontrol hati kita, dan akhirnya bisa mengekspresikan kasih itu kepada yang lain. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk merasakan kasih saja, namun Dia mau kita memperlihatkan dengan saling mengasihi. Dan kasih itu melibatkan pengorbanan. Kasih itu sulit untuk dilakukan, mustahil, tetapi di dalam anugerah Allah kita membutuhkan yang supranatural, yaitu Roh-Nya yang kudus menolong kita, memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Dan itu juga melibatkan komitmen yang sungguh-sungguh dari diri kita, digerakkan dari dalam dasar hati kita. Karena kita sudah digerakkan, kita disentuh, kita dijamah, kita dijangkau oleh kasih itu. Kita memperlihatkan kasih itu mulai dari keluarga kita. Keluarga dekat saudara dan saya, keluarga inti, keluarga besar kita. Dan baru setelah itu kita nyatakan kepada yang lain. Kita nyatakan di tengah-tengah keluarga besar di SDH, di mana saudara berkarya memuliakan Tuhan. Kita perlihatkan dengan memperhatikan anak-anak kita. Jika kasih tidak dimulai dari rumah, maka biasanya kasih tidak dimulai sama sekali. Salah satu cara terbaik untuk memiliki kesaksian Kristen yang baik di dunia saat ini adalah memiliki rumah yang penuh dengan kedamaian, keharmonisan, dan bercirikan kasih Kristus. Semuanya dibungkus dengan kasih yang begitu agung dan mulia. No greater love. Tidak ada kasih yang lebih besar, yaitu kasih Kristus. Semuanya harus dilandaskan dan dibungkus dengan kasih yang besar itu. Dan kasih ini adalah unsur yang paling luar biasa. Namun ironisnya, kasih yang adalah unsur yang utama itu hilang dalam banyak keluarga. Hilang dalam rumah.
sehingga mengakibatkan banyak orang merasa tidak dicintai, tidak dikasihi. Akibatnya, salah satu akibatnya terjadi kekerasan dan bahkan peperangan. Peperangan menurut Mother Teresa tidak terjadi serta-merta secara kebetulan. Peperangan terjadi karena dimulai dari rumah. Kasih tidak diperlihatkan, kasih tidak dipertontonkan, kasih tidak diwujud nyatakan. Akibatnya peperangan terjadi. Untuk itu, saya mendorong saudara agar menyatakan kasih mulai dari keluarga saudara. Kemudian nyatakan itu di tempat di mana saudara berada, di sekolah, anak didik kita, dengan memberikan perhatian, dengan memberikan pujian lebih, dan dengan mendoakan mereka satu persatu hari demi hari. Saya akan menutup bagian ini, saudara-saudara, dengan ada seorang pemain bisbol yang terhebat sepanjang masa yang bernama Babe Ruth. Pemukulnya memiliki kekuatan meriam dan rekornya 714 home run-nya tetap ada sampai Hank Aaron datang. Babe adalah idola para penggemar olahraga. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak korban dan popularitasnya mulai berkurang. Akhirnya, Yankees menukarnya dengan Braves. Dalam satu pertandingan yang terakhirnya di Cincinnati, Babe Ruth mulai goyah, di mana dia menyerang dan membuat beberapa kesalahan yang memungkinkan The Reds mencetak 5 angka dalam satu inning. Saat Babe berjalan menuju ruang istirahat dengan dagu tertunduk dan sedih, dari tribun muncul badai ejekan, cemoohan yang begitu luar biasa bertubi-tubi. Beberapa fans malah mengacungkan tinju kepadanya. Dan itu sangat melukai hatinya. Dulu dia orang besar, dulu dia hebat, tapi sekarang menjadi cemoohan. Ada seorang anak laki-laki tiba-tiba melompati pagar. Dan dengan air mata mengalir di pipinya, dia berlari ke arah atlet yang hebat itu. Dan tanpa malu-malu dia memeluk kaki Babe dan berpegang erat kepadanya. Babe Ruth mengangkatnya, memeluknya dan menurunkannya lagi. Menepuk kepalanya dengan lembut, dia meraih tangannya dan mereka berdua berjalan keluar lapangan bersamanya. Suatu kali, saya seperti Babe Ruth. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Saya sudah habis dan disia-siakan oleh dosa. Namun seorang pria bernama Yesus melompat pagar kemuliaan. Dia datang ke dunia ini, menjalani hidup yang sempurna bersama-sama dengan manusia. Dia mencurahkan darahnya di Kalvari dan dia bangkit dari kematian. Semua untuk saudara dan saya. Kemudian tibalah saatnya dia datang ke tempat saya berada. Memegang tangan saya. Di dalam tangannya, menggenggamnya, menyelamatkan saya oleh karena kasih karunia-Nya. Sekarang kita berjalan melintasi bidang kehidupan ini bersama-sama dengan dia. Menuju ruang istirahat. Dia tidak malu kepada kita. Dia tidak kecewa kepada kita. Dia mencintai dan mau berjalan bersama dengan kita. Itulah yang saya sebut sebagai sahabat, teman. Apakah saudara mengenal dia hari ini? Jika dia memanggil engkau,
maka engkau perlu menjawab panggilan itu dan diselamatkan. Apakah Yesus akan menyebut saudara sahabatnya? Dia melakukannya jika saudara mengasihi Tuhan, mengasihinya dan mengasihi orang lain, terutama mereka yang ada di dalam rumah dan di sekolah. Yesus mau mengasihimu. Taatilah perintahnya. Dia mau melakukannya. Dan engkau bertumbuh dalam kebenaran, di dalam kuasa Roh Kudus, dan di dalam firman-Nya. Menghasilkan buah, dan buahnya itu lebat, dilihat oleh banyak orang. Kemuliaan bagi namanya. Sebagaimana dalam Efesus 1 ayat 4. Karena dalam kasih Dia memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Dengan cara itu, dengan kasih itu, Dia mendapatkan semua kemuliaan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di dalam anugerah cinta-Mu yang begitu besar. Engkau dengan sukarela memberikan anak-Mu. Dan Kristus melakukannya dengan sukarela. Dan Kristus telah menggantikan itu semua untuk kami. Dan Kristus membawa kemenangan dan itulah harapan kami. Dan Kristus itu pula lah yang memberikan perintah kepada kami untuk mengasihi. Tolong Tuhan, kami mengasihi-Mu dan kami mengasihi akan mereka yang Kau percayakan untuk kami cintai. Baik itu orang tua, baik itu saudara kandung, baik itu keluarga besar, termasuk rekan kami, pimpinan kami, begitu juga dengan anak didik kami. Kami mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi mereka. Kami memperhatikan mereka, kami ada untuk mereka, dan kami berdoa untuk mereka, sehingga mereka mampu melihat kemuliaan Kristus di dalam diri kami dan di dalam hidup mereka. Mereka boleh tersungkur, mereka menghormati Kristus, mereka menyembah Kristus, dan mereka memuliakan, menikmati Kristus. Tolonglah Tuhan, tolong. Kami menjadi agen perubahan karena Kristus telah mengubahkan kami. Kami pun mengubahkan dunia mulai dari keluarga kami, keluarga besar kami di sekolah ini, di mana kami mempertontonkan cinta-Mu yang besar, yang agung dan mulia. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.